Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil dari Prodi Ekonomi Islam Angkatan 2019, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura. Baik, di sini saya akan melakukan analisis saham syariah terhadap PT Semen Indonesia. Di sini akan ada 6 pembahasan. Yang pertama, profil perusahaan, dan yang kedua, manajemen perusahaan, dan yang ketiga, penaruhan saham perdana atau IPO, dan yang keempat, afiliasi anak perusahaan, dan yang kelima, pemegang saham, dan yang terakhir, yaitu analisis saham. Baik, yang pertama yaitu profil perusahaan. PT Semen Indonesia merupakan perusahaan produsen semen terbesar yang ada di Indonesia. Ini merupakan perusahaan milik pemerintah dalam kategori BUMN. Pada awalnya, perusahaan ini memiliki nama PT Semen Gresik. Namun, melalui rapat umum pemegang saham luar biasa atau RSUL SLB, maka disepakati penggantian nama menjadi PT Semen Indonesia. Penggantian dari nama ini juga merupakan awal dari penerapan strategi holding group. Pemerintah Indonesia ingin melakukan penggabungan seluruh kapasitas dari produksi pabrik semen yang dimiliki. Hal ini juga bertujuan untuk menghadapi tantangan global dari produsen lain. Perusahaan produsen semen ini juga mencatatkan diri sebagai BUMN yang melakukan penawaran saham pertama kepada masyarakat. Baik, yang selanjutnya yaitu manajemen perusahaan. Di sini dapat dilihat beberapa manajemen perusahaan baik dari kategori presiden komisaris, komisaris independen, komisaris presiden direktur, presiden komite audit, hingga komite audit. Lalu yang selanjutnya yaitu penaruhan saham perdana atau IPO. PT Semen Indonesia menjadi perusahaan BUMN pertama yang menawarkan saham di lantai bursa efek Jakarta dan Surabaya. Pada awalnya, perusahaan ini mencatatkan dengan nama Semen Gresik. Perusahaan ini mulai menawarkan perdagangan saham pertama kali pada 8 Juli 1941. Jumlah saham yang ditawarkan kepada publik terdiri dari saham penawaran dan saham pendiri. Jumlah saham penawaran dari perusahaan ini mencapai 40 juta lembar. Sedangkan untuk saham pendiri mencapai 30 juta. Total dari saham yang telah ditawarkan di lantai bursa mencapai 70 juta lembar. Bila dikonversi, maka jumlah saham itu sama dengan 57,14% dari keseluruhan kepemilikan perusahaan. Lalu, untuk harga penawaran pertama kali untuk saham perusahaan ini mencapai 7.000 per lembar. Total dari dana yang terhimpun untuk penawaran saham perdana ini mencapai 250 miliar. Perusahaan penggunaan Biro Administrasi Efek dari PT Datinto Entricom. Seluruh dana yang terhimpun akan digunakan untuk pengembangan dan ekspansi hingga peningkatan produksi hingga kini. Lalu selanjutnya, afiliasi anak perusahaan. Adapun yaitu PT Industri Kemasan Semen Gresik sebesar 60%, PT Kawasan Industri Gresik 60%, PT Krakatau Semen Indonesia 50%, PT Semen Gresik 99,96%, PT Semen Indonesia Aceh sebesar 52,2%, PT Semen Indonesia Beton dan Subsidiaris 99,9%, dan lain sebagainya dapat dilihat di layar. Lalu selanjutnya yaitu pemegang saham. Pemegang saham pertama diduduki oleh pemerintah Indonesia seri B dengan jumlah saham sebanyak 3.025.406.000. Untuk modal investor yaitu 302.540.600.000 rupiah dengan persentase 51,01%. Lalu yang kedua dipegang oleh publik dengan jumlah saham sebanyak 2.906.114.000. Lalu untuk modal investor yaitu 210.611.400.000 rupiah dengan persentase 48,99%. Lalu yang terakhir yaitu pemerintah Indonesia seri A dengan jumlah satu saham, modal yang disetor sebanyak 100 rupiah dengan persentase 0,00%.
Lalu selanjutnya yaitu analisis saham. Kinerja saham dari PT Semen Indonesia memang cukup memuaskan pada awal tahun 2020. Bahkan harga pelemahan dari saham ini mencapai 12,175. Namun, pada saat pandemi COVID-19, saham dari perusahaan mengalami penurunan signifikan. Sempat menyentuh di level terendah yaitu 7.625 per lembar pada Maret 2020. Apalagi hal ini juga dipengaruhi dari pemberlakuan PSBB yang membuat produksi dari perusahaan mengalami penurunan. Namun, hingga performa saham dari perusahaan terus mengalami peningkatan. Meskipun melambat, saham dari SMGR mencapai 12.500 pada Desember 2020. Harga saham mengalami peningkatan dengan adanya kebijakan normal baru yang turut mendukung produksi dari pabrik semen menjadi lebih baik dari sebelumnya. Menurut IDN Financial, laju pertumbuhan dari laba bersih yang diraih semen Indonesia mencapai 19,1% meskipun dalam masa pandemi. Ini membuat peningkatan saham menjadi lebih signifikan. Kebutuhan semen yang terus meningkat untuk pasar domestik dengan adanya pembangunan infrastruktur yang juga turut membantu kenaikan dari kinerja saham. Nah, lalu untuk analisis menurut saya pribadi yaitu untuk penanaman saham di PT Semen Indonesia sekarang ini baik untuk dilakukan apabila dalam jangka waktu panjang. Mengingat grafik dari perkembangan mekanisme harga saham tersebut turun naik setiap waktunya dalam jangka waktu 3 bulan terakhir, sehingga bisa dikatakan kurang efektif dalam melakukan penanaman saham dalam jangka waktu pendek. Untuk prediksi saya, penanaman saham di PT ini baik dilakukan dalam jangka waktu panjang ke depan 2-3 tahun. Mengingat selanjutnya pertumbuhan dari laba bersih yang diraih oleh Semen Indonesia mengalami peningkatan sebesar 19,1% dan membuat saham menjadi lebih signifikan. Dan kebutuhan semen yang terus meningkat dengan banyak pembangunan infrastruktur juga turut membantu kenaikan dari kinerja saham Semen Indonesia ke depannya. Nah, baik, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai analisis saham syariah terhadap PT Semen Indonesia. Maaf apabila ada kekurangan kata atau penjelasan yang kurang jelas, harap dimaklumi. Mungkin sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.